Kita semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Sape Rahayu. Yang terhormat Bapak Pejabat Bupati Kabupaten Flores Timur, mewakili Bapak Pariwisata dan Kebudayaan, kembali Pak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan beserta jajarannya, sekretaris, para kabid yang hadir, dari Dinas Pertanian juga hadir pada pagi hari ini, kemudian Bapak Immanuel dari Dewan dari DPRD Closing, kemudian Kepala Desa yang mewakili Eksam, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kemudian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Bapak Camat atau diwakili Pak Sekcam, ya. Kemudian Kepala Desa se-Kecamatan Lewolema bersama staf, para siswa-siswi, undangan peserta dari sekolah SMP dan SMA beserta kepala sekolah dan guru pendamping. Juga saya sangat hormati kelompok Karang Taruna, para pemangku adat, para tokoh agama, dan yang paling penting kawan-kawan komunitas Ta'antou di Desa Bantala yang dengan susah payah menyelenggarakan kegiatan ini. Perkenalkan, nama saya Imade Dharma Suteja, Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali, Wilayah Kerja Bali NTB. Pada pagi ini mewakili Bapak Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, disingkat Direktur KMA, ada Masyarakat Adat dan Tradisinya di sana. Nah, tentu pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa karena bisa berkumpul di tempat yang baik ini pada hari ini mengikuti kegiatan yang kita banggakan yang digagas oleh teman-teman komunitas di Bantala ini. Saya mengucapkan permohonan maaf karena sedianya Bapak Direktur bisa hadir di sini, juga ada disposisi untuk mendampingi Bapak Dirjen di Borobudur terkait kunjungan G20, makanya beliau mengutus saya untuk mewakili. Semoga tidak mengurangi makna dari acara ini walaupun yang datang hanya kepala balai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, masalah kuliner adalah masalah yang sangat menarik karena ini kebutuhan pokok. Tentu kuliner tidak hanya sebatas produk makanan yang kita bisa olah dan kemas, tapi juga di balik itu ada budaya yang terkandung itu, bagaimana leluhur kita menciptakan makanan itu, apakah ada hubungannya dengan ritual atau ritus, dan pada akhirnya menjadi makanan sehari-hari. Ini juga perlu kita nanti disinggung, tidak hanya bagaimana memproduksi dan mengemas gitu. Karena makanan-makanan tradisional kelemahannya adalah packaging, kemasan ini, dan kebertahanannya. Ini menjadi tantangan bersama nanti saat dilakukannya workshop yang kita banggakan ini. Bapak Ibu sekalian, saya ini membuat paparan sebenarnya agak serius karena diminta oleh Pak Direktur itu bagaimana gastronomi dalam perspektif budaya sebenarnya, tidak hanya sebatas makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Mohon izin saya akan bacakan secara garis besar sehingga menambah wawasan adik-adik peserta nanti untuk mengikuti workshop ini dan menjadi bangga gitu betapa kayanya kita dengan kuliner yang ada di negara kita, khususnya di NTB. Kalau kita melihat kuliner gitu, bahan-bahan dasarnya tidak kalah gitu. Kan ini kembali kita mengolah ubi, mungkin ada sorghum, biji-bijian, jagung. Kan kita sebenarnya nenek moyang kita sudah lama mengenal, cuman kita meninggalkan dan kita sekarang kembali. Nah, ini yang menjadi titik balik peradaban kuliner gastronomi kita, dan ini sangat penting saya kira acara seperti ini mengangkat bahan dasar lokal. Mengapa kita susah-susah mencari bahan dasar? Karena kita menghasilkan ubi. Kalau ditaksir jumlah bahan makanan, umbian itu spesiesnya ada 38.000 di Indonesia.
Kemudian dari ikan ada 1.400 yang bisa kita konsumsi. Ini datanya sudah agak lama memang, tapi Dinas Perindustrian dan Pertanian mungkin ini sangat paham tentang hal ini. Buah-buahan saja ada jenisnya 450. Kemudian sayuran ada 250 spesies yang bisa kita, kemudian belum kacang-kacangan ada 100, bumbu 67. Belum termasuk varietas tanaman atau hewan yang tergolong liar maupun yang dibudidayakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan oleh masyarakat Indonesia. Ini saya kutip dari Bapak Eko Bewaluyo, kemudian kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup ketika itu tahun 2015. Nah, berapa jumlah kuliner di Indonesia? Apakah pernah ada yang menghitung? Kita hanya sibuk menghitung besaran pulaunya saja, tapi kulinernya jarang yang menghitung. Jumlah kuliner menurut Pak Mur Diat di Gatjito itu ada 3.257 jenis. Kemudian dari Departemen Pertanian juga sudah mendata, tapi ini data lama, ada 1.600 lebih mungkin ya. Dari orang Belanda juga Van der Meijen, 1.381 jenis kuliner yang ada di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya bertanya, apakah ada yang tahu berapa jumlah sambal yang ada di Indonesia? Tidak ada. Sebenarnya itu kan sederhana. Sambal matah ini sudah mendunia, mungkin sudah didengar. Ini bahannya hanya bawang putih, bawang merah, cabai, dipanaskan setengah matang. Itu sudah menjadi ikon di Bali. Pernah mendengar sambal hijau? Itu dasarnya dari Lombok hijau. Gampang-gampang buat nama sambal, nggak usah susah-susah mikirin namanya aja sebulan. Bahannya aja dilihat dari tomat, namanya sambal tomat. Kan gampang kan? Ini yang kita sering wacana mendebatkannya lama ketimbang praktek gitu. Tapi kali ini kan adik-adik semua peserta ini praktek. Jumlah sate ada yang tahu? Itu kan sederhana. Apa nama dagingnya itu nama satenya. Coba dipikirkan. Dari kambing ya sate kambing namanya kan. Dari ayam sate ayam. Di Bali ada namanya sate lilit karena buat dagingnya ditumbuk dililit. Itu nama-nama lokal juga perlu kita tidak usah malu dan tidak usah alergi gitu, karena memang ini kekayaan hasanah makanan kuliner. Makanan sebagai warisan sejarah ini sebenarnya sudah ada sejak berabad-abad lalu, abad ke-8 hingga 15 Masehi, terekam di banyak prasasti. Coba perhatikan siapa yang pernah ke Trowulan, itu ada gambar sawah berisi padi di reliefnya itu. Berarti sudah zaman itu leluhur kita mengenal bahan pokok makanan. Kemudian ada gambar dandang. Dandang ini tempat bungkus nasi di Candi Mendut. Kalau pernah ke Candi Mendut di abad 10 itu ada gambar dandang. Bagaimana nenek moyang kita menggambar dandang kalau alatnya tidak pernah dipakai? Pasti pernah dipakai. Mereka sudah mulai memasak ketika itu. Kemudian ada relief nasi tumpeng. Kalau di Candi Borobudur, saya lupa di sebelah sisi mananya, ada gambaran nasi kuning, nasi tumpeng. Saya nggak tahu warnanya karena itu kan batu padas, tapi yang jelas itu nasi tumpeng gitu. Nah, komposisi budaya seperti ini perlu juga kita pahami. Berkembang wacana ada food studies. Sebenarnya ada ilmu tentang belajar kuliner secara khusus gitu. Ini yang menjadi spesifik yang belum banyak di, paling chef-chef yang sudah praktek di hotel saja itu pun hanya memasak, tapi makna di balik masakan kan perlu juga dikaji secara budaya. Ini menjadi sangat penting, Pak Ibu sekalian. Nah, di NTT, CI kan sudah sangat-sangat terkenal ya. Tahun 2016, CI ini ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Mungkin tidak banyak yang tahu, itu ditetapkan oleh Kemendikbud ketika itu. Jadi sangat banggalah masyarakat Nusa Tenggara Timur bahwa CI ini sudah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, bagaimana sekarang menyebarkan CI ini di tingkat nasional bahkan internasional, bisa dinikmati di packaging atau dibungkus secara bagus seperti saya sampaikan tadi, tahan lama tanpa pengawet ya tentu, namanya makanan tanpa pengawet paling maksimal 10 hari, 1 minggu. Ini bagaimana? Seperti di Bali. Sekarang berdutu Bali itu bisa dinikmati di mana-mana gitu. Jadi di packing ada 3 kuliner yang udah kerja kita di Bali NTB NTT, kulinernya yang sudah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Kalau di Bali betutu, kalau di NTB ayam taliwang, kalau di NTT saya ambil CI.
Kemarin juga babi guling saya tetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Itu terlepas dari kepercayaan, tapi kita melihat dari bagaimana makanan ini menjadi produk budaya, terutama di pengolahan bumbu di perutnya ini. Di mana-mana kita kan mengenal membakar babi, di Thailand juga ada, di Filipina juga ada, tapi bumbu yang di perutnya ini yang menjadi hak ini kekayaan masyarakat Bali, itu namanya bahasa genap, itu yang kita proteksi. Nah, ini ke depan apakah di NTT juga khususnya di Bantala ini mengenal seperti itu, yang secepatnya harus kita amankan, tanda kutip. Ini kan hak kekayaan komunal masyarakat. Jangan sampai terjadi klaim-mengklaim nanti baru kita menyesal gitu. Ketika sudah diakui orang baru kita ribut-ribut nih. Padahal sebenarnya makanan nenek moyang kita sangat-sangat perlu juga diproteksi gitu. Karena ini selain sebagai makanan juga bisa menghasilkan secara ekonomi. Nah, itu saja sebagai bahan pemikiran saya, dan dengan kegiatan ini saya akan menyampaikan ke Pak Direktur bahwa kegiatan yang dilakukan dan digagas dan didanai oleh dari Kemendikbudristek, utamanya dari Direktur KMA, sudah berjalan lancar dengan baik, dan tentu kami mohon dari Bapak Pejabat Bupati untuk membuka acara ini secara resmi. Semoga apa yang kita diskusikan dapat tercapai, yang diceritakan dapat tercapai oleh para komunitas di sini. Kalau bisa tentu kegiatan seperti ini nanti bisa lebih luas dan konteksnya bisa lebih mendalam gitu. Bagaimana pangan tradisional ini, kemarin juga Pak Putu juga sudah berdiskusi bahwa pangan lokal ini akan diangkat menjadi suatu di tingkat dirjen, bahkan di kementerian nanti, tentang bagaimana pentingnya membangkitkan kembali pangan lokal ini. Itu saja saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Om Shanti 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 Om. Safe Rahayu.